Ada contohnya, ada, itu Rasul. Tidak ada husnul khotimah kalau tidak ada husnul mubtadi'ah. Alam kubur, alam arwah cuma ada dua. Satu, ruh-ruh orang soleh, dia ditempatkan di ili. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, jawab salam harus kabeh. Daun salam, daun kentang yang belum jawab salam biasanya banyak hutang. Daun kentang, daun sereh yang banyak hutang biasanya tereh pae. Daun sereh pipir imah, kalau pae harus husnul khotimah. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan ya balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah, mursyiduna wa murabbi arwahina, pengresa Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Maslul. Semoga dengan karomahnya kita semua mendapatkan bimbingan, pengarahan dan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mukadimah yang lain saya mengikuti yang terdahulu. Tidak lama-lama ceramah saya kira sudah cukup karena di dunia ini yang enak memang yang sebentar ya. Ibu-ibu seuri ngeunah da sakedeung seurina. Coba seurina 3 poe 3 peuting teu nyakup deui jigana dibawa ka rumah sakit Majalengka gitu. Ya. Hari ini kita mendapatkan undangan untuk memperingati haul. Kumaha ibu arek haul menang, arek haul menang. Pertanyaannya adalah apakah haul itu ada dari nabinya, kan gitu yang lagi rame sekarang. Apakah kata haul itu sama dengan apa tadi? Natus apa tadi ya? Apakah haul itu sama dengan nyusur tanah? Jika jangkrik meureun gitu ngukui tanah. Haul itu ternyata ada asalnya dari Rasulullah. Hadisnya dari Imam Baihaqi. Ada yang menambah dari Imam Ibnu Hambal. Kebiasaan Rasulullah setiap 100 hari sekali, 1 tahun sekali, beliau mengunjungi Bukit Uhud. Yang kita tahu di Bukit Uhud itu pernah terjadi perang, Pak. Dan di situ puluhan syuhada meninggal. Ternyata Rasulullah tiap kurun waktu 1 tahun beliau berkunjung ke sana, membawa sahabat yang lain berkunjung lagi ke Bukit Uhud. Begitu sampai di Bukit Uhud, Rasulullah berdoa. Doanya ada di dalam Al-Quran. Bisi bapak-bapak hayang didoakan paeh heula di Bukit Uhud, didoakan ke Rasulullah. Doanya itu mengatakan fasobrun jamil wa ni'ma uqbad dar. Sabar itu adalah ternyata luar biasa buahnya. Wa ni'ma uqbad dar, dan nikmatilah tempat kalian kembali. Itu doa Rasulullah kepada orang-orang yang syahid di Bukit Uhud.
Maka Rasulullah itu diberitakan oleh orang-orang yang melihat perilaku Rasulullah itu dengan mengatakan yazurus syuhada'u bi Uhud kulli haulin. Ada kata haul. Jadi Rasulullah itu sering berziarah ke Bukit Uhud. Kapan? Fi kulli haulin, dalam jangka 1 tahun sekali. Itulah riwayatnya kenapa ada kata haul. Jelas? Atau saya tos jelas mana ngaji, mana nuker mereka jelas. Jadi haul itu ada contohnya, ada itu Rasulullah yang mencontohkan. Ada lagi kebiasaan Rasulullah. Ini riwayatnya bahkan Bukhari Muslim, Pak. Bukhari Muslim itu mengatakan bahwa pada setiap tanggal wafatnya istri Rasulullah tercinta, siapakah yang pertama? Siti Rasulullah, istri Rasulullah, Siti Khadijah. Setiap wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah nyembelih kambing, terus dimasak, terus dibagikan ke tetangga-tetangganya, sampai Rasulullah itu mengutus para sahabat, idhabu fulana, idhabu fulana, idhabu fulana, fa innaha kanat sodaqata Khadijah wa yakfiru fi min dzikrihi. Kata Rasulullah setelah memasak kambing itu, lalu kemudian meminta kepada para sahabatnya, para sahabat, jig bararane anterkeun ieu ka tetangga, bagikeun wa yukfiruna, dan perbanyaklah min dzikriha, min dzikri, dari mengingat kehebatan, kedahsyatan dari perjuangan Siti Khadijah. Kapan itu? Setiap wafatnya Siti Khadijah. Jadi ngabagikeun kue, ngabagikeun katuangan, bisi hayang jiga Rasulullah mah atuh mencit me, ku sabab me na eueuh mencit plastik tah. Berkat ya. Berkat. Insya Allah menang berkah yang menang berkah. Ini adalah kias dari pekerjaan Rasul. Jadi cek saha nu ngaranna haul, nu ngaranna ngabagikeun kue pada saat orang-orang tercinta itu wafat. Bid'ah cek maneh bener teu kapanggih hadisna. Nu aya ge hadis ge dipupuskeun karena nah da teresep si eta mah geus teresep kumaha. Nah ini haul siapa? Masya Allah, saya biasanya diundang menghadiri haul itu adalah haul orang-orang besar. Ada orang besar di sini. Aya nu Serenda Panto. Itu orang besar. Kalau orang besar mohon maaf, memeh nepi sukuna, nu pangheulana nepi patuanganana. Matak lamun salat kieu Allahu Akbar. Di dia ibu-ibu osok itu lamun keur hamil ngan simkurima alhamdulillah tapi ka kieu teu pernah ngasaan nyiram acan. Eta teh pagawean bapak-bapak diseureud engang paling bareuhna 4 poe, diseureud bapak-bapak 8 bulan Pak. Matak ulah heureuyan boga panyeureud deh cing hati-hati awas. Jadi ini haul siapa? Haul Kiai Syahid Saya kaget begitu hadir di sini banyak, bahkan ini para ikhwan, sobat-sobat beliau, orang-orang yang dekat dengan beliau, yang tahu siapa beliau. Ternyata beliau itu ahli zikir, ternyata beliau itu ahli ibadah, ternyata beliau itu adalah orang yang luar biasa. Apa perjuangannya? Dari mana saya tahu? Saya pernah funten ke Majalengka. Majalengka ini asalnya dari Majapahit, Pak. Bubraka Bandung jadi Majalaya. Matak itu manusia yang ada di sini manusia zaman masa lalu, Pak. Saya datang ke satu kampung di situ ada satu kampung yang begitu menghormati beliau. Saya tanya, Masya Allah perjuangan beliau itu adalah orang yang tak kenal waktu, tidak lekang karena masa. Allahu Akbar. Beliau masih muda. Beliau orang yang masih energi, dakwahnya di mana-mana, jauh dari Jakarta, belaan boga imah di dia. Eta majelis binaan aya di mana-mana. Begitu beliau wafat, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh. Tanya kepada bunda dan anak-anaknya, mereka kehilangan semua. Mereka nangis, Pak, kehilangan seorang syahid arifin. Maka insya Allah beliau itu syahid, amin. Beliau itu orang soleh, amin.
Beliau itu adalah contoh kita, amin. Itu haul apa namanya. Jadi cek saha haul eueuh teh dituna aya ti zaman Nabina. Nabi ge nganyang ka Uhud, itu fikul haulin dalam 1 tahun sekali disebut haulun itu Pak. Pada saat Rasulullah memperingati kematian Siti Khadijah, Rasulullah juga menyembelih kambing, dimasak, dibagikan sambil wayuktiruna. Beliau banyak menceritakan tentang kehebatan dan perjuangan Siti Khadijah. Itulah kasih sayang Nabi kepada orang-orang tercinta. Ay urang mah lain salaki paeh atuh numpang. Halo. Tapi numpangna lain syukuran. Alhamdulillah salaki paeh. Jangankan meninggal. Suami keluar dari rumah saja ibu ajrag-ajragan. Gablok salaki nutukeun panto, didengekeun heula, geus kadenge jauh. Ibu susuraka, merdeka, merdeka. Punten Pak, saya mengatakan begitu, siapa tahu yang begitu istri Bapak. Halo, saking bungahna ditinggalkeun Bapak. Jamaah rahimakumullah, itulah hakikat haul. Sekarang apa manfaat haul? Manfaat haul itu banyak Pak. Satu, orang yang sudah meninggal itu banyak yang mendoakan juga kieu Pak. Ai Bapak pada maot? Iraha? Halo? Tos terang pada maot? Ceuk saha? Si eta lamun datang teh ngabejaan Pak. Kumaha ngabejaanana? Lain ngarewas, hei siapa lain. Buuk hideung ganti bodas. Sia huntu beres tinggal gugusi, soca 2 jeung simkuring ditambahan jadi 4, sampean 2 jadi 3, iteuk ngaranna. Halo, tokroh eta teh si eta ngabejaan sakedeung deui bakal nyamper Bapak. Bumi Allah itu luas, tapi ketika ketentuan itu datang, maka bumi yang luas dan halaman rumah yang luas nanti akan terasa sempit. Itu adalah kata-kata mutiara Imam Syafi'i Pak. Bisa percaya sok mau lah. Imam Bapak liwas. Buruan lega. Begitu maut karasa sempit. Aya salaki asa lega keneh. Oh salaki asa eueuh harapan. Ari Allah dikamanakeun ta eta jelema teu boga pegangan mah Pak. Leugit salaki, leugit orang-orang yang tercinta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti kehilangan segalanya. Ari Allah dikamanakeun Pak. Ini yang jadi masalah. Makanya begitu ada haul, maka bagi yang meninggal keuntungan. Loba nu ngadoakeun, nah Bapak teu hoyong loba nu ngadoakeun kieu Pak. Bisi Bapak teu percaya ta taros ka pangresa kiai. Aya kitab namina Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Khusus itu bercerita tentang menderitanya ahli-ahli kubur ketika dia meninggal. Nah, nu ngadoakeun nanti ini bulan apa ini? Rajab ya. Setelah Rajab sebentar lagi apa? Saban. Biasa nama disebut Narwah. Tos Rawah bulan di dalam kitab itu aktivitas di alam kubur di stop oleh Allah. Lalu Allah membuka gate, pintu, koridor dari ruh-ruh ahli kubur untuk bisa berhubungan dengan keluarganya. Maka diibaratkan ahli-ahli kubur itu datang ngalalabring ka keluargana. Anu datangna compang camping, yang datangnya diibaratkan tidak pakai baju, yang datangnya tidak membawa apa-apa karena amalnya dulu pada saat mati tidak ada. Diharapkan pada saat bulan Ramadan itu banyak keluarga yang mendoakannya. Berapa lama? Sebulan. Maka digambarkan ketika malam takbir itu ahli kubur itu digiring kembali masuk ke alam kubur. Alam kubur, alam arwah cuma ada 2. Satu, ruh-ruh orang soleh, dia ditempatkan di iliyin. Senang di sini, senang di sana. Kumaha lamun rohna jelema nu doraka? Punten,
ieu diasupkeun dina pajarak roh disebutna alam sijin. Alam sijin itu adalah alam-alam roh yang tempatnya menderita sekali. Boro-boro aya kue, Pak. Da bapak ge maot moal mawa kue. Matak sok seepkeun mumpung aya. Nu teu kabagian ieu aya keneh di payuneun pangresa Abah Jagat seueur keneh. Begitu mereka pulang ke alam kubur, apa yang terjadi kata Ibnu Qayyim? Itu ada ruh-ruh orang yang nangis. Nah, babaturanna nama balik ke alam kubur teh diibaratkan, Pak, rib-rib banyak membawa makanan, kira-kira begitu. Banyak membawa pahala. Kenapa? Karena sepanjang bulan Ramadan keluarganya mendoakan dia. Si eta boro-boro keluarganya sepanjang bulan puasa. Nu aya memeh bulan puasa kalah nyunutan pepetasan. Taraweh, tarasawareh, mimitina mader di tengah-tengah kosong. Arek lebaran kakara ribut, lain ribut dosa aing dihampur atau henteu. Ternyata si itu ribut mikiran lebaran ini apa? Dag dulug dugdang. Hayang baju teu kabedang. Sampai dia lupa untuk mendoakan keluarganya. Maka malam lebaran itu semua mendoakan kamu. Saya harus bawa apa? Cerik doa le kubur. Kebayang tak? Lu kitu teh orang tua ibu, orang tua bapak, dulur bapak, lanjut bapak, salaki bapak, istri bapak. Sementara bapak senang-senang aja di sini. Eta pentingna haul, Pak. Atuh satahun sakali. Makanya saking pentingnya doa yang hidup kepada yang mati, sampai Allah membuatkan doa di dalam Al-Qur'an. Robbi fir wali warhamhuma. Jadi yang kedua, satu keluarga ada yang meninggal, kadang-kadang keluarga itu pecah belah, Pak. Putus. Padahal orang itu adalah orang yang sangat berjasa di keluarga itu. Gara-gara mati dipopokeun. Nya asot teh kaminantu, da keur aya salakina. Da ceuk ibu teh nu ngaranna anak aing mah salakina. Si eta mah minantu aing. Padahal hirup ditanggung ku minantuna, gelo teh. Salakina eueuh, ditajong hartana, dicokot, incuna, diusir. Halo? Nah, rada bengong. Boa. Pecah satu keluarga. Bahkan gara-gara ada yang meninggal, para buat warisan. Ibnu Qayyim melanjutkan, ternyata ketika satu keluarga itu bentrokan di dunia, berebut warisan, masalah kejelekannya diungkap, videonya itu mohon maaf diibaratkan, dikirim ke ahli-ahli kubur tadi. Maka banyak ahli kubur yang nangis karena melihat keluarganya itu dahsyat luar biasa pertengkarannya. Jempling. Halo? Dua ada. Pecah satu keluarga. Makanya dengan ada haul, alhamdulillah itu terjadi kembali rek silaturahim oke. Beda bentuk. Silaturahmi mah dari kata ar-rohmi hartosna kantong pi anakan. Silatun nyamungkeun silaturahmi berarti nyamungkeun kantong pi anakan. Matak bati tina silaturahmi teh nu ngadirih deal teh anak bisa jadi. Matak ke balik ti imah ti dieu ka ditu ka imah, ibu ayo urang silaturahmi. Siapa takut cek ibu. Dan bener mah silaturahim. Silatun nyembungkeun ar-rahim kasih sayang. Matak teu aya bismillahirrahmanirrahim. Halo? Ah keun wae da di Indonesia mah kitu patut dinikmati we meureun maksudna mah bener ibu. Dua dari haul itu. Yang ketiga haul itu menggugah kita untuk mencontoh siapa yang dihaulkan. Model Rasulullah membawa para sahabat kepada Bukit Uhud. Itu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, maranehna mah geus syahid. Urang mah cantang tuh cek Nabi, masa mati itu tidak jadi peringatan. Makanya nasihat terakhir, kalau mati saja sudah tidak menjadi peringatan, mohon maaf, cing hati-hati, eta hate jelema keneh lain gitu. Da maot mah nasihat terakhir.
Nasihat terakhir lamun bapak nganterkeun nu maot, pan aya Pak, tukang ngagali kubur. Ngagali kubur, tukang yang keredongkeun, tukang ngemandian mayit. Masya Allah, dia itu paling getol. Tapi pekerjaan itu tidak pernah memberikan nasihat kepada dia atau kepada orang-orang yang ada di sekitar. Hare-hare we waspada. Berarti itu sudah qaswatul qalbi. 3. Yang terakhir itu hawal itu zikrul maut. Urang oge bakal maut. Bakal. Lain bakal teh kusaha wae si emak. Heueuhnya itu mah bakal da geus aya emak nini. Ceuk saha? Maut mah teu pilih bulu teu pandang baraya. Orok maut, torojok maut, bisa jadi nu jagjag maut. Komo nu gering, nu ngora maut, komo tong tarik geuing. Itu semua beda kiceupna. Bakal maut, Pak. Ari tadi disebutkeun bahwa mati itu pasti, dan jalan mati hanya 2. Bapak bade pilih nu mana mangga, resiko tanggung sendiri. Tapi aya maut anu dicaram ku Quran, Bang. La tamutunna illa wa antum pek maneh paeh ngan ulah maut dina kaayaan anu selain dalam keadaan muslimun. Makanya ujung mati cuma 2, 1 husnul khotimah, 2 su'ul dan untuk husnul khotimah tidak ada jaminan. Makanya dalam sejarah disebutkan zaman Rasulullah ada sahabat yang luar biasa itu amalnya, sodakohnya, karena dia kaya, Pak. Sampai sahabat yang lain itu ngiri. Kenapa? Ya Rasulullah, kayaknya si ini matinya bakal masuk surga. Kenapa? Oh, dia mah husnul khotimah. Memang kenapa kata Nabi? Wah, si ini kaya sekali sehingga dia sodakoh di mana-mana. Nu teu perlu disodakohan jadi sodakohan. Komorana. Halo? Daek rana di sodakohan. Bapak osok sodakoh karana. Halo? Ai kaparawan kumaha? Oh. Mun yang di sodakohan berarti kudu jadi rana. Halo? Yang marahimahullah, ini kata Rasulullah apa? Belum tentu. Dia banyak sodakohnya, dia banyak hartanya, tapi mati belum tentu husnul khotimah. Jadi apa? Husnul khotimah gak ada jaminan. Benar, Pak. Begitu dia mati, su'ul khotimah. Yang kedua, ada ahli perang. Orang tukang perang ini banyak membunuh musuh pada waktu itu. Sehingga sahabat yang lain iri. Si eta jihadnya bener pisan. Jika nama lamun pae, si eta pasti syahid. Sampai kepada Rasulullah berita itu. Rasulullah mengatakan, nanti dulu. Tapi kan Rasulullah dia banyak membunuh orang kafir. It's okay, kata Rasulullah, mencek orang majalengka mah kitu meureunna. Tapi belum tentu. Akhirnya para sahabat kaget. Kenapa orang yang banyak berjuang ini ternyata matinya belum tentu husnul khotimah? Karena orang ini banyak perang, belum mati-mati, kuat. Kenapa? Akhirnya badannya penuh luka, Pak. Sampai karena penuh luka, ternyata dia menderita juga sakit. Mun zaman ayeuna mah loba infeksi. Sampai pada akhirnya dia jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, teu paeh-paeh, Pak. Tungtungna aral. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Itu. Makanya husnul khotimah itu menurut bahasa Jermannya tidak ujug-ujug, Pak. Terus ka pangresa jangan. Tidak ujug-ujug gitu. Jangan ngomong bahasa Sunda, Pak. Ujug-ujug bahasa Indonesia. Tidak ujug-ujug. Makanya pangresa Abah itu sering mengatakan, tidak ada husnul khotimah kalau tidak ada husnul mubtadi'ah.
Husnul mubtadi'ah itu apa? Husnul mubtadi'ah itu adalah bagaimana dari awal supaya kita itu persiapan. Sehingga begitu kita lepas nyawa kita dari tubuh kita, maka ujungnya husnul khotimah. Yang bagaimana yang husnul khotimah? Pendek sekali Pak, dicarioskeun mah panjang. Ternyata husnul khotimah itu man qala akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Barang siapa yang nyawanya lepas pada saat nafas terakhirnya, yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah, itulah yang masuk surga. Tidak akan masuk surga kalau dia tidak husnul khotimah. Berarti yang husnul khotimah itu yang keluar dari kata-kata terakhirnya kalimat la ilaha. Paling pertanyaannya kayak tadi, la ilaha illallah kayak apa Pak Isep? La ilaha illallah yang diijazahkan, yang ditanamkan ke dalam apa? Ke dalam pusat segala pusat kehidupan kita. Apakah itu? Qalbu. Pertanyaannya, sampai hari ini para pakar, para ahli ilmu masih bingung menentukan. Tahu kolbu juga enggak. Ari kolbu ada di mana? Eta panuriwe. Ahli fikih mengatakan salat bisa jadi kalau ada niat tempatnya di kolbu. Tapi ahli fikih tidak bisa menyebut ari kolbu aya di mana. Apalagi datang ke Indonesia, kolbu itu diterjemahkan hati. Ari hati, begitu ditanya ke dokter, Pak dokter, kalau hati saya ada di mana? Dokter pasti di ronsen heula, ternyata hati itu sebelah sini. Coba kalau kita tidak belajar ilmu torikoh, berarti hati teh belah dia. Maka ketika kita menyebut sakit hati saja, pasti kabelah dia. Ibu, kadu caroge, ente. Cung untuk orang kumpulkan belah dia. Halo, orang kumpulkan belah dia. Awas. Coba ibu menyebut, aduh, orang teh nyeri hate, kabelah dia. Nah, ada biasa nama hate teh belah dia. Ternyata, disebut hati, barangnya adalah jantung. Kalau begitu, Pak Isep, pusat kolbu atau hati itu ada pada jantung? Jawabannya iya. Dari mana keterangan itu? Imam Ghazali yang mengatakan kolbu teh ada dua, satu kolbun sonburiyun, dua kolbun nuroniyun. Kolbun sonburiyun itulah kolbu, pusat gerak kehidupan yang seperti buah sonburi. Apa itu buah sonburi? Buah sonburi itu persis kata Imam Ghazali seperti ini. Lamun bahasa budak orang mah disebut nate lope. Bapak bogoh ka awewe teu kudu gogorowokan era ku tatangga, da bahasa simbol mah lebih tajam daripada kata-kata. Bapak ingin ke seorang perempuan, apakah jahe atau jalot? Jahe mah janda ngora herang, ai jalot mah janda aya deui jameuk disebutna janda rumeuk. Ari jahe mah dibawa ka kaonangan teh 50 watt, ari jameuk mah 5 watt. Halo, Bapak nyieun kata-kata panjang sekali. Muncak bahasa Majalengka mah kahatur nu geulis ka asih hati, nu enah kaheman sukma, reueus geugeut mun padeukeut, sungkan manah mun paanggap, kecap cinta hamolawas, kecap cinta moal lawas, da cinta mah punten ati licin mata beunta di mana geus inget neng molotot wae akang. Peureum kadeuleubeun tak karasa saucang-ucang dina bulu mata disangka neng dicolek bet cileuh neng. Ditulis dina kertas, lila Pak. Diasongkeun neng baca ieu, da abdi mah tara maca, kumaha lamun kitu. Pakai bahasa simbol. Bahasa simbol itu tidak perlu panjang lebar. Cokot si neng bawa kana tembok masjid, aa nyokot areng, bapak tulis neng aa kieu tah. Neng aa kieu.
kudu nyeun puisi. Itu kolbun apa? Sonburiun, yang seperti buah sonburi, yang kalau itu rusak semuanya kehidupan kita. Panon ngicep kusabab aya si eta, irung kemung kempes kusabab aya si eta, napas masih keneh reng hapranyuk aya si eta, jantung bergerak, semuanya kita hidup. Jantung eureun paeh atau kudu kabagean kan. Makanya jantung itu pusat segalanya. Tetapi di balik jantung itu, kata Imam Ghazali, di dalamnya ada nur, itu disebutnya qalbun nuroniyun. Itu sebab kiai tadi mengatakan, kenapa talqin dzikir yang khafi dibebaskeun kadinya, Pak? Sebab hati pusat segalanya. Perilaku Bapak, jawarih Bapak disebut ibadah kalau di dalam hati itu diniatkan untuk ibadah. Matak Bapak bisa sholat, tapi dina hatena teu dicecepkeun niat sholat, bisa jadi ungked-ungkedan hungkul, Pak. Sok ayeuna bulan Isra Mi'raj. Isra teh leumpang, nanti peuting. Jadi lamun Bapak yang Isra, leumpangna Mi'raj teh naik. Ngan make taraje, Bapak balik ka imah. Bocor, make taraje, naik, eta Mi'raj ngaranna. Peuting-peuting Bapak naikkan Ibu. Halo? Mi'raj. Mantak lamun Bapak era barang penta ka ibu-ibu langsung we, Ibu, kurang Mi'raj yuk. Pret. Neraka sia nolak kasalaki. Menang nolak paling ge kieu. Bapak, Rasulullah Mi'raj itu pakai buruk. Buruk itu kan kendaraan. Jangankan buruk. Halo? Gojek dari pasar Majalengka ke sini aja bayar. Jadi lamun Bapak yang Mi'raj jeung Ibu, wayahna. Paling cek bapana engkewe atuh Ibu COD lah, COD. Bayar di tempat. Aduh, Masya Allah. Kalau di kolbu itu ditanamkan sesuatu pusat ibadah. Apakah itu pusat ibadah? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Maka kalau itu sudah tertanam di dalam kolbu Bapak, ngalengkah Bapak, ngicep Bapak, macul Bapak, Mi'raj Bapak jeung Ibu, semuanya jadi ibadah. Tak untungna Pak. Ieu mah mikiran kumahanya sakabeh kahirupan urang supaya jadi ibadah. Liar Pak. Maka talqin heula, asupkeun heula tah kana kolbu eta. Begitu eta geus asup, insyaallah seluruh perilaku kita dihukumkan ibadah. Itu hikmah dari haul. Maka sering-sering haul, teu kudu nungguan satahun sakali. Setiap saat kita haul, yaitu ketika kita menceritakan kebaikan-kebaikan. Maka tadi ada yang disebut dengan manakib. Jadi manakib itu menceritakan kisah-kisah kehebatan orang-orang yang soleh. Itu manakib namanya. Manakib Rasulullah disebut muludan. Maka setiap orang soleh punya kisah hidup yang baiknya. Kisah hidup yang baik disebutnya manakib. Cuman yang kita kena manakib teh Tuan Syekh Abdul Qadir. Padahal ada manakib Imam Syafi'i, manakib Imam Hambali. Lamun di dia aya Mang Udin jelema soleh, loba amalna nyieun di dia ge manakib Kiai Haji. Saya teuing. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari hal ini dengan berkah marisa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.